Adik-adik, hari ini kita akan belajar kekongruenan dan kesebangunan. Khususnya, menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui pada dua bangun yang kongruen. Latihan soal nomor 1. Trapesium ABCD dan trapesium FEHG adalah kongruen. Tentukan panjang sisi lainnya pada kedua trapesium tersebut. Adik-adik, ciri khas daripada trapesium adalah memiliki sepasang sisi yang sejajar namun tidak sama panjang. Nah, pada trapesium ABCD, kedua sisi itu adalah DC, ini merupakan sisi yang pendek, kemudian sisi yang panjang AB. Demikian juga pada trapesium FEHG. Kedua sisi yang sejajar itu GH, ini sisi yang pendek, dan FE, sisi yang panjang. Untuk menentukan panjang sisi lainnya, terlebih dulu kita menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. DC ini adalah sisi pendek pada trapesium ABCD. Trapesium FEHG, sisi yang pendek adalah GH. Maka DC ini bersesuaian dengan GH atau DC sama dengan GH. Kemudian AB, sisi yang panjang pada trapesium ABCD itu AB. Maka AB ini akan bersesuaian dengan sisi yang panjang pada trapesium FEHG. Sisi yang panjang pada trapesium FEHG ini adalah FE. FE. Selanjutnya, sisi AD yang memiliki tanda sudut siku-siku bersesuaian dengan sisi FG yang memiliki tanda yang sama, sehingga AD sama dengan FG. Kemudian sisi miring pada trapesium ABCD itu BC bersesuaian dengan EH pada trapesium FEHG. Jadi BC ini bersesuaian dengan EH. Nah, adik-adik, panjang DC sama dengan 13 cm. Karena bersesuaian dengan GH, maka panjang GH juga 13 cm. Maka GH 13 cm. Selanjutnya, AB bersesuaian dengan FE. Diketahui panjang FE 22 cm. Maka panjang AB sama dengan panjang FE. FE 22 cm, maka AB 22 cm. Selanjutnya AD bersesuaian dengan FG. Ini AD 12 cm. Karena bersesuaian dengan FG, maka panjang FG sama dengan 12 cm. BC bersesuaian dengan EH, maka panjang BC dan EH itu sama. Nah, untuk mencari panjang BC atau panjang EH, kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita akan menghitung panjang BC. Adik-adik, sekarang kita akan mencari panjang CB. Sebelum kita mencari panjang CB, kita buat satu garis bantuan dari titik C ke garis AB. Kita namakan ini garis CO. Nah, sekarang panjang A ke O ini sama dengan panjang D ke C, yaitu 13 cm. Kemudian panjang C ke O ini sama dengan panjang DA, yaitu
12 cm. Panjang O ke B ini sama dengan, jadi panjang OB sama dengan AB kurang AO. Sama dengan panjang AB sama dengan panjang FE yaitu 22 cm. Maka di sini 22 cm kurang 13 cm sama dengan 9 cm. Jadi O ke B ini 9 cm. Nah, sekarang kita akan menghitung panjang CB dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oke, panjang CB sama dengan akar kuadrat dari CO kuadrat tambah OB kuadrat. Sama dengan C ke O ini 12 kuadrat tambah O ke B 9 cm, berarti di sini 9 kuadrat. 12 kuadrat sama dengan 144 tambah 81 225. Maka panjang CB sama dengan akar kuadrat 225 sama dengan 15 cm. Jadi panjang CB 15 cm. Nah, adik-adik, CB dengan EH itu bersesuaian. Maka panjang CB 15 cm, maka panjang EH ini 15 cm. Panjang EH sama dengan 15 cm. Latihan soal nomor 2. Jika kedua gambar di samping adalah kongruen, tentukanlah besar sudut U, V, X, dan Y. Adik-adik, ini adalah gambar segi empat tidak beraturan. Namun, untuk menyelesaikan soal ini, kita tetap menggunakan prinsip-prinsip kekongruenan, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dengan melihat tanda dan besar sudut yang ada pada kedua gambar sekarang, ini. Perhatikan gambar A. Pertama, tanda yang pertama. Pada gambar A ini ada 135 derajat. Jadi ada besar sudut 135 derajat ini ya. Kemudian urutan yang kedua, ada satu garis pada bagian sisi. Ini satu garis. Kemudian besar sudut 75 derajat. 135 derajat. Kemudian ada satu garis pada bagian sisi dan besar sudut 75 derajat. Nah, tanda-tanda ini kita akan cari pada gambar B. Nah, ini pada gambar B 135 derajat. Kemudian yang kedua ini urutan kedua, tanda satu garis pada bagian sisi. Dan urutan yang ketiga adalah sudut U. Dari urutannya ini, maka sudut U ini bersesuaian dengan besar sudut 75 derajat pada gambar A. Maka besar sudut U sama dengan 75 derajat. DU ini 75 derajat. Nah, kita kembali ke gambar A. Kita perhatikan lagi tanda-tanda yang lain. Nah, di sini ada 135 derajat. Kemudian di urutan kedua ini ada tanda garis 2 pada bagian sisi. Dan urutan ketiga besar sudut 80 derajat ini. Jadi ingat urutannya 135 derajat. Kemudian ada garis 2 pada bagian sisi dan besar sudut 80 derajat. Dilihat dari urutannya, maka besar sudut X pada gambar B bersesuaian dengan besar sudut 80 derajat pada gambar A. Nah, karena bersesuaian, maka besar sudut X sama dengan 80 derajat.
Adik-adik, pada gambar A tinggal satu sudut yang belum diketahui nilainya, yaitu sudut Y. Demikian juga pada gambar B, tinggal sudut V yang belum diketahui nilainya. Ini artinya sudut Y bersesuaian dengan sudut V. Maka besar sudut V sama nilainya dengan besar sudut Y. Adik-adik, jumlah besar sudut pada segi 4 itu sama dengan 360. Maka besar sudut Y sama dengan 360 derajat dikurangi dengan jumlah ketiga sudut ini. Jadi 80 derajat tambah 135 derajat tambah 75 derajat sama dengan 360 derajat kurang 290 derajat. Maka besar sudut Y sama dengan 70 derajat. Sudut V bersesuaian dengan sudut Y. Maka besar sudut V sama dengan besar sudut Y, yaitu 70 derajat. Adik-adik, sampai di sini latihan soal kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dengan latihan soal yang berbeda.